Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahidin SAG MAG, beserta seluruh pimpinan universitas dan pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta seluruh dosen, karyawan, tenaga kependidikan, dan segenap mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, lebih khusus dalam mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dalam rangka pengabdian kita kepada Allah dan pengabdian kepada umat untuk meraih sebagai umat yang terbaik. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa, mahasiswi baru UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun akademik 2020-2021 yang berbahagia. Izinkan saya Dr. Haji Muhammad Syaifuddin SAG MAG selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau menyampaikan materi pada pengenalan budaya akademik kampus PBAK online tahap 1 mahasiswa baru UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun akademik 2020-2021 dengan judul Strategi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam mendukung kebijakan peningkatan mutu pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau yang disingkat dengan FTK UIN Sultan Syarif Kasim Riau merupakan fakultas terbesar dengan jumlah mahasiswa sebanyak pada tahun akademik 2019-2020 itu dengan jumlah 5.631 orang yang tersebar pada 15 jurusan. Yang 15 jurusan itu meliputi pertama, pendidikan agama Islam yang diketuai oleh Ibu Dr. Anda Afrida MAG dan sekretaris jurusannya adalah Bapak Haji Adam Malik Indra MA. Jurusan yang kedua adalah pendidikan bahasa Arab yang diketuai oleh Bapak Dr. Haji John Pamil MA dan sekretarisnya adalah Bapak Pangadilan Rambe MPDI. Yang ketiga adalah manajemen pendidikan Islam yang diketuai oleh Bapak Dr. Asmuri MAG dan sekretarisnya adalah Bapak Dr. Nasrul HS MPDI. Yang keempat adalah pendidikan bahasa Inggris yang diketuai oleh
Dr. Andes Samsi Hasan MHSC, dan sekretarisnya adalah Cut Raudatul Miski MPD. Yang kelima adalah pendidikan matematika yang diketuai oleh Ibu Dr. Granita MSI, dan sekretarisnya adalah Bapak Hasanuddin MSI. Yang keenam adalah pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI yang diketuai oleh Bapak Haji Subhan MAG, dan sekretarisnya adalah Ibu Meli Andriani MPD. Yang ketujuh adalah pendidikan kimia yang diketuai oleh Ibu Dr. Yeni Kurniawati MSI, dan sekretarisnya adalah Ibu Kasmiati MA. Yang kedelapan adalah pendidikan ekonomi yang diketuai oleh Ibu Mahdar Ernita MED, dan sekretarisnya adalah Ibu Nurhayati MHum. Yang kesembilan adalah pendidikan Islam anak usia dini, bersingkat dengan PIAUD, yang diketuai oleh Ibu Dr. Hajah Nurasana Bakhtiar MAG, dan sekretarisnya adalah Ibu Fatimah Devi Susanti MPD. Yang ke-10 adalah Tadris Ilmu Pengetahuan Alam atau TIPA yang diketuai oleh Ibu Susilawati MPD, dan sekretarisnya adalah Bapak Darto MPD. Yang ke-11 adalah pendidikan geografi yang diketuai oleh Bapak Dr. Andes Akmal MPD, dan sekretarisnya adalah Ibu Roswati MPD. Yang ke-12 adalah pendidikan bahasa Indonesia atau PB Indo yang diketuai oleh Ibu Dr. Anda Haja Murni MPD, dan sekretarisnya adalah Ibu Vera Sabrila MPD. Yang ke-13 adalah jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial atau TIPS yang diketuai oleh Ibu Dr. Anda Hajah Sakil MPD. Ini belum ada sekretarisnya. Yang ke-14, ini yang masih baru pada tahun ini, adalah bimbingan konseling pendidikan Islam atau BKPI yang diketahui oleh Ibu Dr. Amirah Diniati MPD Kons, dan belum ada sekretarisnya. Ke-14 jurusan ini adalah untuk program Strata 1. Nah, istimewanya pada Fakultas Tarbiyah adalah memiliki program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau S2 PGMI, dengan ketuanya adalah Ibu Dr. Hajah Zubaidah Amir MZ MPD, dan sekretarisnya adalah Ibu Dr. Hajah Alfiah MAG. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang berbahagia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tentu selain secara operasional didukung oleh jurusan yang berjumlah 15, tentu tidak terlepas juga dengan peran pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang dalam hal ini dekan dibantu oleh 3 wakil dekan. Yang pertama adalah wakil dekan bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, disebut dengan wakil dekan 1 Bapak Dr. Alimuddin MAG. Yang kedua adalah wakil dekan bidang administrasi umum perencanaan keuangan, ini adalah Ibu Dr. Rohani MPD. Dan yang ketiga, wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, yang nama ini adalah Bapak Dr. Nur Salim MPD. Ketiga wakil dekan ini tentu secara sinergi membantu tugas dekan dalam mewujudkan visi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang meliputi visi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah terwujudnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga yang unggul dalam pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi dan seni dengan Islam di Asia Tenggara pada tahun 2023.
Sedangkan misi yang ingin dilaksanakan adalah pertama, menyelenggarakan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi dan seni dengan Islam dan disiplin ilmu pendidikan dan keguruan. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan berbasis integrasi ilmu, teknologi dan seni dengan Islam. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan berbasis integrasi ilmu, teknologi dan seni dengan Islam. Dan yang keempat, menyelenggarakan kelembagaan yang efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Serta yang kelima, menyelenggarakan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam di Asia Tenggara. Adik-adik mahasiswa baru yang saya hormati, mutu pendidikan pada perguruan tinggi yang dimaknai bahwa mutu secara bahasa itu adalah ukuran relatif dari kebendaan. Sedangkan istilah bahwa mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu dalam rangka memuaskan pelanggan. Maka mutu atau kualitas pendidikan pada perguruan tinggi tercermin pada terlaksananya dengan sangat baik tridharma perguruan tinggi yang dalam hal ini meliputi pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang sebentar lagi adik-adik mahasiswa baru itu akan masuk pada perkuliahan dan segala aktivitas pendidikan lainnya. Yang kedua adalah penelitian dan pengembangan. Dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk mencapainya diperlukan standar mutu pendidikan perguruan tinggi yang meliputi ada standar kompetensi lulusan, ada standar proses pembelajaran, ada standar dosen dan tenaga kependidikan, ada standar pembiayaan pendidikan, ada standar penelitian, ada standar sarana dan prasarana pendidikan, ada standar pengabdian kepada masyarakat, ada standar kerjasama pendidikan, dan standar sistem informasi. Dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam hal ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai salah satu bagian integral yang tidak terpisahkan dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tentu mendukung sepenuhnya kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang saat ini tentu menjadi leading sektornya, menjadi ikon utamanya adalah Bapak Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang tentu berupaya dengan sekuat tenaga bagaimana mutu pendidikan pada UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang meliputi 3 hal tadi. Ada pendidikan pengajaran, ada penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat, semuanya terlayani dengan baik. Maka strategi pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari mulai dekan, wakil dekan, sampai kepada ketua dan sekretaris jurusan serta tendik memiliki beberapa strategi bagaimana mendukung kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Pertama, peningkatan status akreditasi program studi unggul atau A, yang ini adalah dalam rangka untuk mendukung tercapainya akreditasi institusi yaitu A. Perlu dimaklumkan bahwa saat ini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari 15 program studi yang kita miliki, pada saat ini kita sudah memiliki 4 status akreditasi A, yaitu program studi atau jurusan pendidikan agama Islam, jurusan manajemen pendidikan Islam, jurusan pendidikan bahasa Arab, dan jurusan yang terbaru adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris. Yang selebihnya tentu masih berstatus B dan lain-lain. Artinya bahwa ini akan senantiasa kita gesa bagaimana bahwa setiap program studi ini
memiliki status akreditasi unggul yaitu A. Yang kedua adalah peningkatan kualitas layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang saat ini seiring dengan dampak dari COVID-19, maka semua layanan itu adalah berbasis online atau daring dalam jaringan. Jadi nanti saudara-saudara, para mahasiswa-mahasiswi ketika berurusan dengan administrasi fakultas dan bahkan jurusan, itu cukup sekarang dengan sistem online. Jadi semua berkas diupload dalam sebuah sistem yang kalau dalam sistem administrasi di Fakultas Tarbiyah itu disingkat dengan SIASI. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pimpinan yang terkait dengan administrasi. Jadi tidak perlu lagi sekarang dengan membawa berkas sebanyak-banyaknya, tapi cukup dengan mengupload dokumen dan lain-lain. Yang ketiga adalah peningkatan kualifikasi pendidikan bagi dosen untuk meraih gelar doktor dan profesor. Alhamdulillah, pada minggu-minggu terakhir ini Fakultas Tarbiyah telah mendapatkan doktor-doktor baru yang insya Allah ini akan menjadi dosen-dosen Anda, akan menjadi pembimbing Anda untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan Anda raih pada Fakultas Tarbiyah ini. Dan yang keempat, peningkatan kualitas sarana prasarana perkuliahan dan perkantoran sampai kepada perparkiran ini kita tata sehingga diharapkan ketertiban perkuliahan dan aktivitas kampus bisa dilakukan. Dan yang kelima adalah peningkatan kualitas diskusi dan publikasi karya ilmiah melalui kegiatan-kegiatan seminar. Nah, saat ini sedang digalakan kegiatan webinar dan tentu jurnal yang tidak kalah pentingnya. Di mahasiswa juga akan dilatih bagaimana menulis karya ilmiah. Dan yang keenam adalah peningkatan kualitas lulusan melalui kegiatan pembinaan akademik dan kemahasiswaan. Nanti ini akan lebih jelas oleh Wakil Dekan 3 yang membawahi bidang kemahasiswaan bagaimana pembinaan yang dilakukan. Dan yang ketujuh adalah peningkatan kualitas layanan alumni berbasis teknologi dan informasi. Melakukan tracer study, kita melacak di mana keberadaan alumni kita. Sehingga ini semakin memperkuat eksistensi kampus. Dan yang kedelapan, terakhir adalah peningkatan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama ketika meraih peluang-peluang yang dapat diberikan kepada terutama mahasiswa. Alhamdulillah bahwa peluang untuk mendapatkan beasiswa ini terbuka secara lebar. Jadi bagi mahasiswa yang berprestasi, bagi mahasiswa tentu yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan yang lebih terpenting ini adalah khusus untuk beasiswa bagi tahfiz atau yang mahasiswa yang hafal Al-Quran. Ini insya Allah ya, ini akan diberikan beasiswa khusus dari Kementerian Agama. Jadi kalau hafal 5 juz misalnya minimal, mahasiswa itu mendapatkan beasiswa khusus dari Kementerian Agama. Dan juga dari pemerintah daerah. Ini luar biasa. Kita buka kerjasama melalui pemerintah daerah untuk mendapatkan beasiswa. Bapak Ibu berbahagia, akhirnya kepada segenap mahasiswa baru UIN Sultan Syarif Qasim Riau, kami menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas pilihannya pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk memilih Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai institusi yang akan mendidik Anda menjadi para sarjana, para ilmuwan yang kelak nanti akan bisa mengabdikan ilmunya pada masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua. Apalagi kita sedang berada pada masa-masa sulit, pada masa COVID-19. Tentu kita berharap lindungan Allah senantiasa dapat kita raih dalam kehidupan ini. Selamat untuk menjadi mahasiswa baru pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Semoga diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan lahir dan batin. Terakhir, ini saya tutup dengan sebaik pantun. Saat ini kita berada pada tatanan kehidupan normal baru. Namun kita tetap harus senantiasa pada kewaspadaan. Selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi FTK yang baru.
dalam pembinaan akademik dan kemahasiswaan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.